Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin speak up terkait hal yang lagi viral sekarang ya, tentang pernyataan Bapak Menteri Agama tentang suara azan atau panggilan ibadah umat muslim. Dan hal yang menarik saat ini adalah terkait dengan yang baru-baru ini tentang laporan Bapak Roy Suryo atas penistaan agama atau pelanggaran bagian dari ITE untuk pernyataan Bapak Kementerian Agama yang terjadi di Pekanbaru Riau, yang mengatakan bahwa mengumpamakan ya, lebih tepatnya suara azan itu seperti gonggongan anjing yang membuat kebisingan ya. Setahu saya dari kita merdeka 76 tahun tidak ada pernah ada orang yang menggubris tentang panggilan ibadah agama apapun ya, panggilan ibadah. Bahkan banyak teman-teman saya yang beragama berbeda, yang non muslim dan sebagainya, mereka tidak mempermasalahkan, dan bahkan ada bagian dari rumah mereka di sebelah dengan masjid dan sebagainya. Mereka menjadikan itu sebagai alarm untuk mereka bangun pagi untuk bekerja dan sebagainya, itu untuk subuh dan sebagainya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa bagian dari toleransi, sebenarnya yang dipertanyakan adalah seberapa besar toleransi Anda dengan kami yang lainnya, di mana yang lainnya juga bisa memaklumin itu, dan begitu juga dengan kami. Dan yang baru sekarang yang menarik adalah laporan dari Bapak Roy Suryo itu ditolak oleh Polda Metro Jaya karena tempat perkara kejadian itu di Pekanbaru Riau, bukan di wilayah Jabodetabek ataupun Jakarta. Jadi disarankan untuk melaporkan di wilayah perkara kejadian ataupun TKP. Jadi saya mohon kepada warga muslim yang ada seluruh Pekanbaru Riau untuk coba melaporkan hal itu, karena yang ditakutkan oleh Bapak Roy Suryo, jika beliau juga melaporkan hal yang sama di Pekanbaru Riau, itu akan ditolak. Takutnya itu terjadi hal yang sama juga. Jadi saya mohon untuk yang ada di sana di Pekanbaru Riau, seluruh warga muslim coba dilaporkan. Apakah kita akan tahu hasilnya, apakah ditolak atau tidak setelah ada pelaporan. Jadi biar kita tahu untuk hukum di Indonesia ini apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Nah, kalaupun itu tidak ditegakkan ataupun misalnya tidak ditindak dengan alasan mungkin bisa jadi bukan bagian dari pelanggaran ITE ataupun penistaan agama, ya tidak jadi masalah. Cuman saya ingin bertanya, apakah kalau seandainya kami semua juga warga Indonesia mengumpamakan hal yang sama, contohnya beliau bisa mengumpamakan suara azan panggilan ibadah kami itu seperti gonggongan anjing, dan itu tidak melanggar ITE ataupun penistaan agama. Kalau seandainya kami juga mengumpamakan setiap omongan beliau ataupun pernyataan beliau ataupun ucapan yang beliau ucapkan itu bagian dari gonggongan anjing yang bagi kami tidak perlu kami dengarkan, apakah itu kami akan dikenakan bagian dari ITE ataupun penistaan juga dan sebagainya mungkin ya, yang bisa dipidana. Nah, jadi saya hanya bertanya sekali lagi, apakah jika itu terjadi kepada kami, apakah kami termasuk bagian dari pelanggaran ITE jika kami tidak mendengarkan karena kami menganggap itu bagian dari gonggongan anjing juga setiap pernyataan Menteri Agama kami. Jadi saya hanya bertanya kepada seluruh kepolisian Indonesia ya, saya hanya bertanya, bukan memberikan pernyataan, karena kan takutnya kalau saya memberikan pernyataan kan nanti jatuhnya kan ITE. Jadi saya hanya bertanya, jadi di mana pertanyaan itu pastinya butuh jawaban. Jadi saya hanya butuh jawaban, kami seluruh warga Indonesia butuh jawaban, apakah itu termasuk ITE jika kami melakukan hal yang sama atau mengumpamakan hal yang sama. Jadi sekali lagi saya luruskan, saya pertegas, saya hanya bertanya, bukan memberikan pernyataan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga muslim ada di Riau, coba dilaporkan biar kita tahu apakah itu hasilnya sama atau tidak. Terima kasih.